Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dengan Teguh Hamzah Fansuri dan Lagi-lagi bersama dengan Fadli, Fadila, ya Mas Fadli. Jadi saya tidak mau mendahuluinya teman-teman, jadi saya langsung potong. saya baru narik nafas. Dia duluan kesalit terus. Soalnya selama ini kan Mas Fadli duluan ya, jadi biar saya potong deh langsung ya. Oke. Karena di video kali ini kemungkinan besar saya akan yang banyak nanya-nanya nih Mas Fadli daripada Mas Fadli. Ini adalah pertanyaan yang Mas Teguh tanyain yang akhirnya kita bikin video aja Mas Teguh. Oke. Karena ini keresahan banyak orang. Resah dan gelisah. Nggak gelisah juga sih, cuma resah aja mereka Mas Teguh. Resah. Kita Ya, pengen ngomongin gitu ya. tentang scalping, teman-teman. Betul. Wih, tentang menjadi seorang scalper. Wah. Nah, betul Mas Wali. Jadi banyak ya teman-teman dari komunitas kita NFC itu yang banyak nanya-nanya tentang scalper Mas Wali. Scalpingnya dong, gimana cara ada ikut kelasnya lah, inilah ya, tentang buka kelas scalping dong Betul, gitu. Mas gitu Fadli kan. bisa nggak dipakai Ajarin- untuk scalping ajarin gitu. scalpernya dong, Until gitu ya kan. order boleh nggak jadi teknik scalping misalnya? Bisa nggak dipakai buat scalping? Ini kayaknya kita perlu banyak hal, perlu meluruskan banyak hal. Betul. Dan sekaligus juga ngasih informasi berharga banget tentang scalping di video ini. Wah, sebelum itu teman-teman perlu tahu bahwa dia kopinya Teguh. Ini kopinya Teguh, ya kan? Ini. Ini kopinya Hamzah. Makanya ini disponsori oleh Kopinya Fansuri. Jadi ini Teguh, Kopi ini. Hamzah, Fansuri. Ya. kopi ini disponsori oleh Teguh. Kita sama-sama tahu siapa yang namanya Teguh. Yang kita tidak tahu siapa nih Hamzah, siapa ini Fansuri. Kita kembalikan. Tapi ingat ya, Jadi- yang udah habis. Oke. Kita Gue serbu jadi dulu, Fansuri di sini. Kita serbu dulu segelas ya. Ya. Jadi sebelumnya Mas Fadli, scalper itu apa sih gitu ya? Jadi mungkin ada banyak juga Ya. teman-teman dari NFC karena kita kan nggak bahas tentang scalper gitu ya dalam teknik. Kita nggak banyak ngomongin tentang scalping ya. Benar. Kita nggak pernah ngajarin teknik scalping buat teman-teman semua. Nah, sebenarnya gini Mas Teguh, teknik scalping ini atau scalper ini sebetulnya salah Sudah satu ada. pilihan dan udah ada dari bertahun-tahun yang lalu, dan sebenarnya cuman cuma membedakan, mengkotakkan satu Gaya trading. kira-kira Gaya trading gitu. seorang trader Ih, gitu, lumayan, bener. nyarinya susah itu kata-katanya. Aku tuh berpikir dari tadi lama gitu, menyebut tetap belum ketemu. Oke, sekarang dirimu boleh bertanya sama aku kayaknya. Iya, Gaya betul. trading, Gaya bener trading. gaya trading. Jadi kalau teman-teman pernah dengar ya, ada yang bilang saya ini seorang scalping. Scalping. Nah, ada yang bilang saya swing gitu. Atau saya day trading. trader misalnya, atau long ada term position. investor Nah. misalnya. Position trader misalnya. Itu sebenarnya salah satu gaya dari berbagai macam gaya trading. Nah, ngomongin tentang scalping, biasanya dia orang yang paling singkat waktu tradingnya. Jadi dia entry Yes. sama exitnya cepet. Mas Cepat, Teguh. betul. Ya, cuman kadang exitnya loss, kadang exitnya MC. Kadang exitnya profit ya. Kadang profit, kadang loss, kadang MC. Exit ya. Tapi entry dan exitnya cepet. Kadang-kadang hanya beberapa menit bahkan. Yes, betul. Bukan hanya di hari yang sama, tapi di jam yang sama bahkan kurang dari 5 menit. Bisa jadi seperti itu. Jadi itu disebut sebagai scalper. Katanya. Banyak ya perbedaannya sangat signifikan gitu ya Sangat Mas Fadli. signifikan dengan Antara apa yang day kita ceritain trading, selama ini. swing trading sama Yes, NFC scalper. biasanya kita day trading. Day trading Gitu ya. Biasanya kita swing, trade ya, biasanya gitu. kita transaksinya ya kadang-kadang berakhir di hari yang sama sih, tapi lebih sering nginep. Nginep, betul. Bahkan bisa nginep berminggu-minggu. Apa? Yang Mas Angga yang Nah, malam Mas itu? Angga itu tadi Sampai malam satu bulan ya, waktu video ini direkam, semalam kita barusan live webinar Live sama Mas webinar. Angga. Mas Angga ngasih lihat posisinya di mana dia buy NZD CAD. NZD CAD buy Finish di final bottom. targetnya Final target 318 pips, itu nginep 20 hari 20 lebih hari. untuk bisa naik ke pips ke 318, TP Iya. 5,5 kayaknya. 5,5. 1:5,5. Nah, Dan itu gaya kita. baru malam Jumat kemarin kayaknya. Katanya. Baru Jumat malam. Jumat. Ah, ya. Apa malam Jumat ya? Ya, itulah ya. Gue inget Jumatnya doang sih. Jumatnya. Ya, ini kan hari Selasa ya. Jadi beberapa hari yang lalu baru TP Jumat dari malam. sejak sebulan kemarin udah transaksinya. Jadi running profitnya diikutin Lama. Nah. sampai TP. Nah, itu Mas Angga swing trade ya. Yes. Swing trade. Bedanya dengan scalping jauh lebih cepat dan lebih sering. Makanya
Yang berbeda dari kita, kalau di mana-mana mungkin teman-teman sering lihat kita nggak suka nongkrong ngincar Benar, berjam-jam. benar. Kita sukanya pasang pending order terus santai kan Betul, kayak gitu betul, ya. betul. Nah, scalper nggak bisa gitu. Scalper perlu turun time frame yang lebih rendah, terus lebih aktif transaksinya. Dia akan lebih banyak jumlah transaksinya dibanding yang swing trade. Benar. Dia bisa sehari beberapa kali transaksi, bisa puluhan kali bahkan. Ya, benar, bisa puluhan gitu. Jadi sebulan tuh mungkin bisa, ya 50 tuh udah santai banget dia. Kadang bisa ratusan. Mungkin 1000 transaksi bisa jadi gitu ya. Makanya kenapa scalper itu sesuatu yang nggak mampu dilakukan sama semua trader. Betul. Ada banyak orang yang ya secara sadar diri nggak mampu jadi scalper, Mas Teguh. Nggak tahu, dirimu merasa mampu nggak jadi scalper? Nah, ini ngomong-ngomong masalah mampu dan tidak mampu nih. Tadi pagi gua mau jadi scalper, soalnya mau ngopi. Mau ngopi. Enggak. Jadi tadi pagi aku langsung charting, langsung turun. Jadi sangat beda, makanya tadi kan disampaikan tadi di awal sangat beda antara scalper dan day trading atau swing trade. Time frame-nya langsung berubah jauh. Time frame-nya Drastis, langsung ke turun. 5 menit. Ke 5 menit. 5 Oke. menit. M5. M5. Ada ini, langsung entry. Saya scalper menggunakan supply and demand tetap gitu ya, supply kan? and demand, oke. Jadi ada supply, saya sell, profit TP3 gitu ya. Dan ya itu enaknya saya ya nggak tahu, mungkin dengan scalper yang di luar di sana gitu ya, menggunakan teknik lain, mereka mungkin harus mantengin chart. Kalau saya sih tadi masih bisa ditinggal sholat dulu, ditinggal tidur istirahat dulu sebentar gitu ya. Tiba-tiba TP3 gitu. Dengan TP yang terukur tapi pendek. Betul. Gitu ya. Waktunya lebih singkat. Betul. Jadi waktunya ditinggal sholat TP3, berarti kan cuma beberapa menit teman-teman kan? Jadi 1 jam lah, dia 1 atau sampai dengan 2 jam deh gitu ya. Jadi cuma beberapa itunya, nggak sampai 2 jam. Bedanya kalau teman-teman scalping, teman-teman akan punya sensitivitas yang tinggi terhadap time frame. Itu dia. Jadi perlu banyak kesiapan nih dalam trader ya, dalam diri teman-teman sebagai trader karena untuk menjadi scalper. Menurut saya connect-nya si perasaan itu lebih dalam. Benar, gitu. benar. Mungkin lebih sulit ya untuk terlepas dari tidak melibatkan perasaan. Saya bahkan kagum sama scalper-scalper yang mati rasa. Benar. Karena menurut saya, untuk bisa melepaskan perasaan, keterikatan perasaan sama transaksi, sebagai seorang day trader dibanding seorang scalper, itu lebih berat menjadi scalper. Karena dia harus bisa manage trade-nya dalam waktu singkat. Kadang-kadang harus cut profit, kadang-kadang harus cut loss. Walaupun udah pakai stop loss nih gitu ya, atau take profitnya udah jauh. Trennya ganti, dia cut profit. Bisa seperti itu. Itu scalper. Makanya saya memilih untuk tidak scalping. Nah, kira-kira gitu. Bukan berarti bisa atau tidak, teman-teman, tapi ini pilihan. Tapi banyak yang nanya, Mas ajarin scalping dong gitu. Gimana nih, masa NFC nggak buka kelas scalping misalnya? Atau apa ya? Banyak lah alumni dari Survival to Mastery Class, dari private mentoring, bahkan teman-teman yang ketemu kita langsung dan di-mentorin private sama kita yang pengen scalping. Bedanya kan gini ya, scalping itu teman-teman mungkin nongkrong beberapa jam non-stop dengan very high frequency trade. Nah itu dia. Jadi beda. Sangat tinggi ya. Sangat tinggi frekuensi tradingnya. Yang perlu teman-teman perhatikan spreadnya gitu kan. Kita nggak mau pakai akun yang tidak zero spread. Atau kalaupun nggak zero spread, tetap harus di-maintain di pair yang tidak lebar spreadnya. Benar. Gitu. Anggaplah premium account atau micro account, bahkan send account masih bisa dipakai scalping, tapi pairnya tidak sembarangan, nggak bisa cross pair yang lebar banget, karena spread ini sangat berpengaruh sebagai seorang scalper. Kita cuma ambil beberapa pips misalnya taking profit, masa spreadnya 12 kan gitu, nggak mungkin. Benar. 10 gitu, 5 aja udah kegedean. Nah, kita perlu yang lebih tipis spreadnya, kalau bisa komisinya murah. Makanya sangat sensitif terhadap pemilihan broker, terhadap jenis account walaupun di broker yang sama. Gitu. Terus kelasnya ini gimana? Nah ini aduh. Bener, teman-teman siap dulu nggak nih? Jadi ini kesiapannya dibilang sama Mas Fadi tadi ya, very high frequency ya, terlalu sangat tinggi. HFT katanya. Saking mantengin catnya bisa-bisa jadi teman-teman pusing. Ada yang sampai muntah loh gitu. Betul. Ya. Kepalanya hilang sebelah pasti. Sampai muntah gitu. Jadi karena mantengin cat seperti itu ya. Dan worth it dengan hasilnya. Yes, ada banyak teman-teman saya
teman-teman kita gitu ya, yang dengan mata kepala saya sendiri saya lihat real account-nya dan portofolionya bisa dipertanggungjawabkan Benar. dan profit gitu. Hanya saja selama ini mereka memilih untuk jadi silent trader. Silent trade. Mereka nggak mau berkomunitas, mereka nggak mau ngajar, dan gayanya sangat berbeda sama kita. Benar. Gitu. Jadi buat teman-teman yang memilih atau mungkin masih bertanya-tanya, mungkin nggak ya saya bisa jadi seorang scalper? Ya belum tentu. Iya, Bisa itu jadi dia. mampu, Antara bisa jadi cocok enggak. dan nggak cocoknya juga gitu, Mas Fadli ya. Jadi kembali lagi tadi, kalaupun misalnya ada kelas scalper gitu ya kan, itu ya kita hanya sebagai memfasilitasi ke teman-teman yang mungkin cocok dengan teknik yang seperti ini. Mungkin tidak cocok dengan teknik A, mungkin cocok dengan teknik ini, gitu. Ya. Ya kan? Jadi Yang penting teman-teman clear dulu nih. betul. Ekspektasi yang teman-teman perlu manage sebagai seorang scalper itu ada banyak gitu ya. Beda dengan teman-teman kayak kita kalau ngajar, teman-teman charting cukup 15 menit sehari, Yes. 1 jam sehari maksimal, udah sama backtesting misalnya gitu. Di saat scalping, teman-teman mungkin cukup trading 3 jam, tapi non-stop gitu. Bisa jadi seminggu sekali, bisa jadi tiap hari Senin sampai Jumat jalan Iya. gitu. Itu pilihan. Tapi nggak bisa scalping nongkrongin chart cuma 5 menit atau 15 menit udah kelihatan semua pair. Nggak bisa. Teman-teman tetap perlu pasang pending order, tetap perlu ada mungkin buy no sell now, bisa jadi mungkin perlu cut profit sama cut loss misalnya gitu. Yes. Walaupun udah dikasih TP, udah dikasih SL. Mungkin perlu mix beberapa strategi, bisa jadi juga. Ada yang sebut ini sebagai flipper juga ada. Iya, Nah, benar. ini juga Betul. sama. Mirip tapi sedikit berbeda. Nah, Dua teknik yang berbeda ya. yes, Penggunaannya gitu. gitu. Lebih ekstrim lagi dia, lebih asik lagi, ketahanannya lebih rendah lagi, menggunakan gaya yang bolak-balik. Nah, Oke. di sisi lain, saya sih happy sebenarnya dengan teman-teman yang bisa create profit dari Yes, scalping. benar. Apalagi yang mampu manage dana besar Dana dengan besar teknik dengan scalping. teknik scalping, benar. Ada banyak teman-teman yang manage dana corporate, Mas Yes, Teguh. fund manager gitu Fund ya. manager gitu ya, dia punya trading room, dia punya FM, tapi di manage dengan scalping. Scalping. Wow, saya kagum gitu. Dan apa ya? Kalau kita ngomongin scalping, mungkin teman-teman ada pertanyaan yang belum kejawab, bisa isi di kolom komentar lah ya. Apa yang pengen teman-teman tahu tentang scalping. Yes. Di video ini kita cuma pengen jelasin hari ini bahwa ini dia. sesuatu yang apa ya, yang berbeda dari yang selama ini kita ceritain. Dan kalau ngomongin kelas, saya tuh pengen ada sebetulnya. Nah, mungkin masih di level pengen ada dulu aja kali ya cerita ke teman-teman. Kita ya. lempar ke teman-teman Iya. gitu kayaknya nih. Karena memang gini, jujur kita ada beberapa trader yang kita kenal deket dan dia Betul. scalpingnya asik banget menurut saya. Bahkan 1-2 orang saya bisa pertanggungjawabkan portofolionya dan layak ngajar menurut saya. Nah, pertanyaannya buat teman-teman semua, kalau misalnya NFC jadi official partner ceritanya nih, jadi media partnernya, kita ajak teman-teman yang belajar bareng di komunitas ini untuk belajar scalping dari beliau-beliau itu, gitu ya, yang saya, Mas Teguh, Mas Duyan Anggara juga kenal. Betul. Entah nanti apakah dia mau ngajar secara langsung atau secara anonimus kan, karena memang selama ini mereka juga nggak mau dikenal. Nggak mau dikenal itu Ya, ya. mereka tuh bener-bener ini Mas Teguh, bener-bener menjunjung asas gua profit dan nggak punya masalah dan nggak perlu bantu orang lain. Gitu. Betul. Makanya Jadi kalau sesuatu kadang-kadang mereka tuh salut sama NFC, ngapain nih ya mau repot-repot katanya. Emang repot sih. Bikin YouTube kayak gini nih repot. Cuman kita senang karena berkontribusi. Iya. Nah, mereka memilih jalannya sendiri yang berbeda. Tapi saya punya power kayaknya sih untuk bisa nge-push mereka Iya. ikutan bisa ngisi di dalam kelas-kelas kita. Mungkin secara langsung, mungkin secara online, atau bahkan secara anonimus kalau memang mereka mau. Nah, pertanyaannya teman-teman, seberapa layak kita mau jadi Hadirkan murid mereka? kelas. Hadirkan kelas ini ke teman-teman Yes. semua. Yes. Lumayan. Seberapa worth it, Lebih Mas? bagus lagi kata-katanya. Udah 2 nih. Coba Mas Wadi, seberapa worth it kelas ini kalau misalnya pun Wah, gini. Saya melihat sendiri teman-teman, dalam 5-6 tahun terakhir portofolionya itu beliau bisa merubah $500 jadi $500.000 dalam Wow. kurang dari 6 tahun, Mas Teguh. wow. It's a real account, pipsnya bisa dihitung, semuanya bisa Pertanggungjawabkan. dipertanggungjawabkan, punya before and after-nya,
plus alasannya kenapa dia entry di ribuan transaksi scalping tersebut, ini beneran kayak kita ngajarin ke teman-teman ya. Memang ini dia dijalanin beneran di trading room profesional, teman-teman. Memang begitulah seharusnya seorang trader gitu ya. Nyatat before, nyatat after, nyatat kenapa diambil gitu. Terus ini menggunakan rule apa, kalau akunnya sama, rule-nya beda dicatat, rule 1, rule 2, rule 3, sehingga ketika nanti teman-teman pengen nyari investor itu gampang. Teman-teman pengen nyari murid itu gampang gitu. Which is belum tentu mau juga kan, kalau udah gede, manage udah jutaan dolar kayak teman kita ini, ya udah nggak peduli juga gitu ya. Dia cerita kemarin, 2022 ini gimana tradinganmu bro? Ya lumayan lah, dia bilang. Sampai Oktober akhir kemarin, saya putusin tahun ini berhenti trading. Wah. Berarti udah achievement ya? Udah achievement. Achievement ya, sampai tahun 2022 itu udah achievement di bulan Oktober. Gitu. Dalam kurang dari 6 tahun, account-accountnya yang receh, tanda kutip gitu ya, 500 dolaran, bisa tembus 500 ribu dolar, ada yang 250 ribu dolar, ada yang sampai lebih dari 1 juta dolar. Dari 500 dolar, teman-teman. Menurut saya, ini orang yang layak belajar dari. Pertanyaannya, mau gimana cara ngajarnya? Di NFC kita punya banyak pola pengajaran, dan teman-teman mungkin bisa di bawah video ini nanti kita cantumin ada kayak Google Form kali ya, tentang sebaiknya kelasnya berapa lama, terus kita mau nawarin ke dia kalau dia mau ngajar mau bayar berapa sebetulnya, dan seberapa layak, alasannya apa, kenapa harus harga segitu dan durasi segitu lama, gitu. Mungkin itu dulu kali. Teman-teman isi aja, kalau teman-teman cukup semangat pengen ikutan, nanti teman-teman akan masuk ke info selanjutnya kalau misalnya ternyata memang ini jadi, belum tentu juga gitu ya. Kalau misalnya jadi. Kalau jadi, teman-teman yang ngisi Google Form ini yang nanti akan diprioritaskan. Karena beliau-beliau ini sebenarnya udah sangat kenal dengan NFC, sama saya, sama Mas Angga, Mas Teguh itu udah kenal banget, komunitas kita udah berisik lah di mana-mana, kira-kira gitu ya. Bedanya beberapa di antara mereka pengen bantu, tapi ya nggak tahu mau apa ya. Kita masih sekedar ngopi gitu kalau ketemu. Yang jelas ini di luar NFC. Yang jelas di luar NFC. Bukan kita. Dan kalau teman-teman tahu misalnya ada Scalper 21 ya, Scalper 21 ini different animal. Wah, ini adalah sebuah trading room yang tidak akan pernah mau ngajar kalau mereka. Jadi hanya merilis trading plan. Nah, teman-teman yang mau ngajar ini beda. Beda, iya. Dan yang tadi, yang penting adalah teman-teman, ketika teman-teman memutuskan untuk mencoba, tanda kutip, mau menjadi seorang scalper, ingat bahwa ini very high frequency trade. Jadi butuh konsentrasi, which is belum tentu orang bisa, butuh kesiapan mental, butuh konsistensi, butuh kedisiplinan yang jauh lebih tinggi. Dan ya, kalau 500 dolar bisa jadi 500 ribu, nggak usah jauh-jauh deh, jadi 200 ribu misalnya kayak gitu, menurut teman-teman worth it, uang 7 jutaan jadi 7 miliar. Wah, artinya teman-teman perlu belajar. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi perwujudan buat kita semua ya. Saya juga akan jadi murid. Saya juga akan jadi murid. Ya, mungkin Mas Angga juga begitu ya. Jadi kita akan belajar juga bareng sama teman-teman kalau sampai kelas ini ada, dan isi dulu aja coba. Supaya kita punya bahan gitu ya. Nanti kita ceritain ke teman-teman yang memang punya trading room yang oke untuk bisa ngajar scalping. Jadi ini menjawab banyak pertanyaan mudah-mudahan. Sip. Yes. Ya. Ngeri. Oke, itu aja videonya teman-teman. Kita ngobrol lagi di video selanjutnya. Kalau misalnya nanti ada komen-komen menarik. Jika ada pertanyaan, silakan. Pertanyaan menarik kita lanjut di video selanjutnya ya. Oke, teman-teman, itu aja dari saya. Thank you Mas Fadli. Padahal sama-sama Mas Teguh. Channel YouTube dia. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Bye.